Bab 40 Pelatihan Khusus Tahap Pertama mulai. Grandmaster mengambil mangkuk besar, menyendok 2 sendok besar dari panci yang terus-menerus mengeluarkan aroma daging dan menyerahkannya kepada Tang San. Dari samping mengambil 2 roti kukus dan 2 telur dan meletakkannya di atas nampan di depan Tang San. Makan, anak-anak kalian semua dalam masa pertumbuhan, kalian tentu membutuhkan nutrisi yang berlimpah. Tubuh adalah fondasi kultivasi, tanpa tubuh yang baik, bagaimana Anda bisa mendukung kekuatan roh yang luar biasa? Kemarin saya dengan hati-hati merenungkan pertemuan yang Anda alami di Stardew Great Forest kali ini, yang terpenting menyerap Man-Face Demon Spider yang melebihi peringkatmu. Kamu bisa berhasil memang terkait dengan tekad kuatmu, tapi tubuh kokohmu juga memiliki efek yang signifikan. Sangat banyak Spirit Master yang hanya fokus pada budidaya, kekuatan dan teknik roh mereka, tetapi mengabaikan untuk melatih tubuh mereka secara mendasar. Mungkin dalam jangka pendek tidak ada yang bisa dilihat, tetapi setelah waktu yang lama seperti ini, itu pasti akan memiliki efek menahan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mengambil sarapan yang diserahkan Grandmaster, Tang San tidak mengaku berpuasa, kaldu daging yang kaya jelas sudah mendidih untuk waktu yang sangat lama, potongan kecil daging iris sudah direbus sepenuhnya, isinya juga memiliki aroma obat yang samar. Hanya dengan sekali hirupan, Tang San merasakan perutnya mengeluarkan suara gemuruh. Masakan Grandmaster lebih baik dari yang dibayangkan, kaldu daging berbau lezat, daging yang dimasak dengan baik praktis meleleh di mulut, bersama dengan 2 roti kukus dan 2 telur. Sejak datang ke Akademi Shrek, ini adalah pertama kalinya Tang San makan sarapan sampai dia begitu kenyang. Perasaan hangat terus menyebar dari perutnya ke seluruh tubuhnya, sangat nyaman. Tang San baru saja selesai makan ketika suara Xiao Wu terdengar dari luar, baunya enak sekali, sepertinya hari ini kita punya sesuatu yang enak. 2 orang berjalan ke ruang makan. Selain Xiao Wu, ada juga teman sekamarnya Ning Rongrong. Orang lain mungkin tidak tahu karakter Grandmaster, tetapi bagaimana mungkin Xiao Wu tidak tahu apa-apa. Tang San adalah murid Grandmaster, setelah dipengaruhi selama bertahun-tahun, dia juga bisa dianggap memiliki pemahaman tentang Grandmaster. Grandmaster, halo. Xiao Wu dengan hormat menyapa Grandmaster. Grandmaster mengangguk padanya, tetapi tidak memiliki senyum yang dia miliki untuk Tang San. Tepatnya, selain Tang San, hanya ada sedikit orang yang bisa melihat ekspresi tersenyum Grandmaster. Hidung Ning Rongrong berkedut. Dia telah diseret dengan paksa ke sini oleh Xiao Wu dan saat ini masih kabur dari tidurnya, tetapi aroma daging yang kaya itu membuatnya perlahan-lahan bangun. Grandmaster memberi mereka masing-masing semangkuk kaldu daging, roti kukus dan telur, setengah dari apa yang dia berikan kepada Tang San. Gadis-gadis itu membutuhkan lebih sedikit makanan. Makan cepat, tidak ada waktu untuk berbicara juga. Rasa lapar Xiao Wu dan Ning Rongrong dibangunkan oleh aroma kuah daging, langsung merasuk, menyantap sarapan mereka. Melihat Xiao Wu membawa Ning Rongrong, Tang San segera memulai. Ya, dia juga seharusnya memanggil Oscar ke sini. Dia memahami Grandmaster bahkan lebih baik daripada Xiao Wu, dan secara alami tahu bahwa temperamen guru tidak setenang di permukaan, sifat tanpa kompromi terhadap orang lain seperti namanya, sangat tegas. Memikirkan hal ini, Tang San buru-buru pergi dari Grandmaster. Dia tidak hanya harus membangunkan Oscar, dia juga harus berurusan dengan yang lain. Di bawah upaya Tang San, semua orang sarapan. Jika mereka pada awalnya memanggil Tang San dengan kata-kata kesal karena dibangunkan. Setelah makan sarapan mewah, mereka tanpa henti memuji Grandmaster. Setelah 1 jam, bel berbunyi dimulainya pelajaran, waktunya berkumpul. Sinar matahari membawa vitalitas yang segar dan bersemangat, semua makhluk hidup tumbuh subur di bawah sinar matahari, hari baru telah dimulai. Grandmaster dengan kedua tangan di belakang punggungnya berdiri di tengah lapangan, memandangi 7 siswa yang diatur di hadapannya berdasarkan usia. Kelas hari ini hanya memiliki 1 guru. Flander pernah berkata, mulai sekarang semua guru akademi akan mematuhi pendidikan Grandmaster. Tatapan dingin Grandmaster menyapu semua orang. Untuk sarapan besok, saya berharap untuk melihat Anda semua muncul lebih awal di ruang makan. Makan makanan membutuhkan periode untuk pencernaan, setelah itu, seseorang tidak dapat segera melakukan latihan ketat. Saya akan menyiapkan makanan yang baik, sarapan pagi. Jika Anda belum datang untuk makan dalam 1 jam, Anda tidak perlu makan sama sekali. Tatapan tajam Grandmaster menyapu semua siswa. Dia secara alami melihat beberapa tidak mendengarkan, tetapi dia masih tidak mengulanginya. Aku sudah memahami setiap semangat dan kemampuanmu.
Mulai hari ini, aku akan memulai latihan penguatanmu. Dai Mubai, majulah. Dai Mubai mengambil satu langkah ke depan, cahaya berdenyut di mata jahatnya. Dia mungkin tidak terlalu menahan diri secara pribadi, tetapi ketika di kelas dia benar-benar murid yang baik. Baginya kata-kata seorang guru adalah hukum. Grandmaster memandang Dai Mubai yang tinggi, berkata, "Aku akan memberimu satu tugas. Mulai sekarang, tanpa menyebabkan cedera, kamu akan merobohkan 6 orang itu satu persatu." Ah! Dai Mubai terkejut, tampak terkejut pada Grandmaster. Ekspresi di wajah Grandmaster kaku, "Kamu memiliki kekuatan roh peringkat 37. Mereka paling banyak peringkat 31. Apakah ada masalah?" Dai Mubai menoleh untuk melihat semua orang, tatapannya pertama jatuh pada Tang San. Yang lain tidak mempedulikannya, tetapi dia tidak bisa tanpa rasa takut terhadap ahli senjata tersembunyi Tang San. Tang San melangkah maju. Suara Grandmaster bergema sekali lagi. Tang San segera melangkah maju, berdiri di samping Dai Mubai. Grandmaster memandang Tang San, berkata, "Kamu tidak bisa menggunakan kemampuan roh ketigamu atau senjata aneh itu. Kamu bisa mulai. Tunggu sebentar." Pembicaranya adalah Dai Mubai. "Grandmaster, ini tidak adil. Jika Tang San tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya, lalu, apa artinya bagi kita bertarung? Pangkatnya lebih rendah dariku, jika kemampuan rohnya juga dibatasi, maka ini membuat kentunganku terlalu besar." Meskipun cincin roh ketiga Tang San adalah laba-laba setan berwajah manusia yang kuat, aku memiliki kepercayaan diri. Grandmaster dengan tenang berkata, "Jika dia menggunakan cincin roh ketiganya, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Sistem kontrol guru roh, kecuali jika menghadapi roh lawan, adalah yang paling kuat dalam duel. Karena Anda memintanya, biarkan Tang San menggunakannya, cincin roh ketiganya. Sebagai kawan, kalian juga harus saling memahami." Yang lain semua secara tidak sadar mundur. Grandmaster juga tidak terkecuali. Lebih dari 30 peringkat kekuatan Spirit Elders sudah kuat, dan tanpa kontrol sempurna mereka mungkin sangat mudah melukai orang-orang yang melihatnya. Mata jahat Dai Mubai berangsur-angsur memerah, meskipun dibandingkan dengan dia lawannya 6 peringkat lebih rendah, dia tidak berani sedikit pun ceroboh. Siswa Akademi Shrek semuanya intens, tetapi satu-satunya monster yang bisa membuatnya takut adalah Tang San. "San kecil, hati-hati. Aku tidak akan bersikap lunak." Tang San hanya mengangguk, tanpa mengatakan apapun. Dia bisa dengan jelas merasakan otot-otot di tubuh Dai Mubai sudah benar-benar kencang, penampilannya seperti pegas melingkar atau harimau gunung. Cahaya putih pucat tiba-tiba meledak dari tubuh Dai Mubai, kedua lengan secara bersamaan meregang ke kedua sisi, dada mencuat, tulang-tulang di seluruh tubuh membuat suara retak. Otot-otot membengkak dalam sekejap, memenuhi pakaian tubuhnya, suasana di sekitarnya sudah tampak menjadi liar dan tidak sabar. Roh harimau putih Dai Mubai menyelesaikan peningkatan tubuhnya. Cahaya biru keluar dari tubuh Tang San. Agak diubah oleh cincin roh Man Face Demon Spider, rumput perak biru yang sudah sedikit lebih ramping diam-diam menyebar dari bawah kaki Tang San. Perlahan mengangkat tangan kanannya ke arah Dai Mubai yang terluka parah, Tang San dengan serius berkata, "Mubai, jika kamu dapat mematahkan kemampuan roh ketigaku, maka anggap itu kemenanganmu." Pikiran Dai Mubai terguncang. Bukan hanya dia, tetapi bahkan siswa lain yang mengamati pertarungan juga memperhatikan Tang San dengan penuh perhatian. Mereka semua ingin melihat, setelah mengalami rasa sakit yang luar biasa, betapa hebatnya kemampuan roh ketiga Tang San sebenarnya. Pupil ganda di mata jahat Dai Mubai untuk sesaat bergabung. Tanpa memikirkannya, cincin roh ketiga di sekujur tubuhnya, ungu berkilau itu terlepas dalam sekejap. Kemampuan roh ketiga transformasi Vajra Macan Putih diaktifkan. Tubuh yang sudah dibuat kuat oleh Spirit White Tiger Body Enhancement sekali lagi membengkak, otot-ototnya membengkak berlebihan, pakaiannya benar-benar meledak, memperlihatkan garis otot yang mengerikan. Di kulitnya tampak garis-garis hitam, sepasang cakar harimau kembali membesar, bilah tajam yang dilontarkan di atasnya semuanya menjadi perak cerah, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya keemasan, seperti dia disepuh. Mata merah darah mengekspresikan cahaya haus darah, seluruh tubuhnya mengeluarkan semacam tirani Raja Binatang Buas. Awalnya ketika Dai Mubai pertama kali bertarung dengan Tang San, dengan mengandalkan transformasi Vajra Macan Putih dia bisa langsung mematahkan kemampuan cincin roh kedua Tang San. Saat ini sekali lagi menghadapi Tang San, dia juga menggunakan kemampuan roh terkuatnya.
Tujuannya adalah mengandalkan cakar harimaunya yang tajam untuk memotong rumput perak biru Tang San. Hati-hati, rumput perak biru di bawah kaki Tang San bergerak dalam sekejap, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya berseliweran. Beberapa naik ke udara, beberapa meluncur di tanah, beberapa melengkung di samping, bergegas menuju Dai Mubai dari segala arah. Dai Mubai diklasifikasikan sebagai master roh tipe kekuatan yang kuat, kelincahan bukanlah keahliannya, dan melihat rumput perak biru berputar ke arahnya, dia tidak menghindar. Tiba-tiba cahaya keemasan di sekujur tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat, bertemu dengan Blue Silver Grass dengan sebuah serangan. Dai Mubai hanya mengambil 3 langkah sebelum tubuhnya yang kuat sekaligus berhenti bergerak. Kemampuan roh pertama Blue Silver Grass, Binding, diluncurkan, dengan kuat mengikat tubuhnya di dalam. Dai Mubai sekaligus tanpa sadar ingin mengandalkan kekuatan fisiknya untuk berjuang bebas, seperti terakhir kali. Tapi, dalam sepersekian detik dia menghasilkan kekuatan, dia menemukan sesuatu yang salah. Diresapi dengan sifat cincin roh ketiga, meskipun rumput perak biru menjadi lebih tipis, tingkat ketangguhannya berlipat ganda secara geometris. Di bawah pengerahan tenaga penuh Dai Mubai, tiba-tiba dia tidak bisa merobek rumput perak biru. Sebaliknya rumput perak biru yang lebih ramping menggali erat ke dalam ototnya. Duri Gosfin diam-diam menonjol, dan jika bukan karena kulit Dai Mubai menjadi sangat keras dari transformasi Vajra Macan Putih, dia pasti sudah menderita campuran racun. Gosfin dan Man-Face Demon Spider. Tapi, Dai Mubai peringkat 37 tidak begitu mudah ditangani. Melihat dia tidak bisa membuang rumput perak biru dengan kekuatan kasar, dia segera menggerakkan tangannya yang terperangkap. Bilah cakar harimau tiba-tiba terlontar, dengan ganas menggergaji rumput perak biru. Dalam sekejap, bilah-bilah itu sudah secara bertahap memotong rumput perak biru. Ketika Dai Mubai menggunakan kekuatan rohnya dengan kekuatan penuh, rumput perak biru dengan amplifikasi masih tidak bisa menahannya. Namun, Tang San tidak berharap untuk mengandalkan rumput perak biru ini untuk dapat secara langsung menahan Dai Mubai, bagaimanapun juga dia adalah penatua roh peringkat 37. Tujuannya hanya agar rumput perak biru menahan Dai Mubai untuk sementara waktu, membiarkannya melepaskan kemampuan roh ketiganya, itu saja. Arti mendalam dari sistem kontrol Spirit Master, adalah mengendalikan lawannya dari awal pertempuran hingga akhir. Ketika bilah tajam Dai Mubai mulai memotong rumput perak biru, bola lampu hijau biru sudah diluncurkan. Dai Mubai secara alami juga melihat bola itu, dan meskipun tubuhnya diikat, dia masih tidak bisa bergerak. Dia tahu bahwa bola cahaya yang ditembakkan dari tangan Tang San seharusnya menjadi cincin roh ketiganya. Pada saat tidak dapat berubah bentuk, dia bersandar ke samping, jatuh ke tanah. Yang dia butuhkan saat ini adalah waktu. Selama dia punya cukup waktu untuk berjuang bebas dari Blue Silver Grass, dan selain mengandalkan kekuatan roh peringkat 37 ditambah peningkatan kekuatan fisik dan kekuatan serangan dari transformasi Vajra Macan Putih, dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa menghancurkan roh ketiga Tang San, cincin. Sebelum tatapan kagum semua orang, bola cahaya hijau biru dengan cepat terbentang, jaring selebar 5 meter jatuh dari langit. Meskipun Dai Mubai berguling, dia masih tidak bisa lepas dari jangkauannya, kecepatan penyebarannya terlalu cepat. Selanjutnya, bola cahaya hijau biru itu diluncurkan dengan teknik lempar tangan panah Tang San, kecepatannya mencapai tingkat yang menakutkan. Weng! Jaring laba-laba besar tiba-tiba melilitnya. Dai Mubai hanya merasakan seluruh tubuhnya menegang, seluruh tubuhnya sudah terkekang erat di dalam jaring laba-laba itu. Cakar harimau memotong rumput perak biru, tetapi ketika Dai Mubai bersiap untuk melanjutkan pemotongan, dari benang jaring laba-laba yang tampaknya lebih ramping daripada rumput perak biru, tiba-tiba memancarkan sensasi yang sangat melumpuhkan dan membakar, bahkan dengan kekuatan transformasi Vajra Harimau Putih, dia masih tidak bisa menghilangkan perasaan mati rasa. Lengket yang kuat mengikat tubuh Dai Mubai seperti pangsit. Saat jaring laba-laba terus mengencang, ujung-ujung tajam cakar harimau bersentuhan dengan jaring laba-laba, tanpa diduga mereka langsung terpental, tanpa meninggalkan bekas. Dai Mubai melepaskan kekuatan penuh dari kekuatan rohnya, berharap bisa membebaskan diri dari kelumpuhan dan jaring laba-laba. Tetapi semakin banyak kekuatan yang dia gunakan, semakin erat jaring laba-laba yang melilit di sekelilingnya, perasaan kekuatan seperti itu yang tidak berguna segera membuat harimau putih mata jahat ini tenggelam dalam kesedihan. Perasaan melumpuhkan semakin kuat, dan kekuatan roh penentang secara alami juga semakin lemah.
Saat jaring laba-laba berkelap-kelip dengan lampu hijau biru terus mengencang, tulang-tulang di tubuh Dai Mubai mulai mengeluarkan suara berderit cukup. Grandmaster dengan tenang menyatakan. Tang San bergegas maju dengan langkah besar, mengangkat tangannya untuk menyeka jaring laba-laba. Anehnya, jaring laba-laba lengket itu sekali lagi menjadi ringan, diam-diam bergabung ke tangan Tang San dan menghilang, bahkan rumput perak biru itu, berputar di sekitar Dai Mubai menjadi aliran cahaya dan menghilang. Ini adalah kemampuan roh ketigaku, Spider Web Restraint. Tang San membantu Dai Mubai berdiri, sambil menjelaskan kepadanya. Pada saat yang sama dia menyerap racun dari Dai Mubai ke dalam tubuhnya sendiri. Grandmaster berjalan ke keduanya, melihat wajah muram Dai Mubai, dia dengan tenang berkata, kontrol. Ini adalah kemampuan karakteristik sistem kontrol Spirit Master. Secara umum, serangan Master Roh sistem kontrol agak lemah, tetapi kekuatan pengendalian mereka sangat kuat. Di bawah peringkat 60, sistem kontrol yang luar biasa Spirit Master mampu sepenuhnya menahan lawan dalam jarak 10 peringkat, selain mampu menahan roh sistem kontrol Spirit Master. Ketika menghadapi sistem kontrol Spirit Master, metode terbaik adalah tidak beri mereka kesempatan untuk menggunakan kendali mereka. Tetapi sebagai Master Spirit tipe serangan kekuatan, Master Sistem Kontrol Spirit Master justru musuh Anda. Di bawah keadaan seperti ini, Anda harus membuka jarak ke sistem kontrol Master Spirit. Tatapan menyapu ke arah yang lain, Grandmaster melanjutkan, setiap Master Roh memiliki kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Di dunia ini tidak ada Master Roh yang sempurna. Tapi, mengatakan ini, Grandmaster berhenti sejenak, tapi, ada tim yang sempurna. Satu orang saja tidak dapat mencapai kekuatan absolut, tetapi satu tim dengan koordinasi naluriah dapat mencapai kesempurnaan. Saling mengandalkan satu sama lain sudah cukup untuk menghadapi musuh dari properti apapun. Kekuatan kontrol kemampuan ketiga Tang San sangat bagus, tetapi juga memiliki titik lemah yang sangat berbeda. Sejauh mungkin memisahkan dari jangkauan serangannya, tidak peduli seberapa kuat jaring laba-laba itu tidak dapat menahan Anda. Anda adalah satu entitas. Ketika Anda menghadapi musuh bersama-sama, prioritas pertama Anda adalah untuk melengkapi titik lemah masing-masing. Jika keunggulan semua orang dapat ditampilkan sepenuhnya, maka, Anda akan menjadi eksistensi yang tiada bandingnya di antara mereka yang berperingkat sama. Dai Mubai, lanjutkan perjalanan Anda saat ini. Selanjutnya, Anda akan bertemu musuh secara langsung, dibagi menjadi Zuzu King dengan kombinasi Ning Rongrong serta kombinasi Oscar dan Ma Hongjun. Dai Mubai sekarang telah menarik transformasi Vajra Harimau Putihnya. Cahaya berdenyut di mata jahatnya, kali ini dia hanya mengangguk, tanpa berkata apa-apa. Tatapan Grandmaster beralih ke Tang San, karena kamu menggunakan kemampuan roh ketigamu pada Dai Mubai, maka, kamu dapat menggantikannya melawan satu lawan. Xiao Wu, biarkan aku melihat kemampuan roh ketigamu. Xiao Wu terkikik, berjalan menuju Tang San, San kecil, kamu harus berhati-hati. Kedua pertarungan dimulai secara praktis bersamaan. Tang San menghadapi Xiao Wu, Dai Mubai menghadapi Ma Hongjun dan Oscar. Melihat Dai Mubai dalam suasana hati yang buruk, Ma Hongjun tidak bisa menahan perasaan agak lemah. Bos Dai, kamu tidak akan melepaskan api jahat padaku, kan? Dai Mubai membentak, kamu satu-satunya yang memiliki Evil Fire. Lebih sedikit omong kosong, ayo. Berbicara, dia menyerang Ma Hongjun. Ma Hongjun tidak berani lalai, sambil dengan cepat menyelesaikan peningkatan tubuh rohnya, dia secara bersamaan mengambil dua sosis yang dipegang Oscar dan dengan cepat mundur. Menghadapi Dai Mubai yang agresif, Ma Hongjun tidak berani membiarkannya mendekat, segera meluncurkan kemampuan cincin roh keduanya, Bating Fire Phoenix. Api ungu yang intens tiba-tiba melompat, panas terik menyebar di udara dalam sekejap, intensitas api jelas agak lebih kuat daripada di hutan besar Stardow. Setelah menghadapi satu demi satu bahaya di hutan besar Stardow, tidak hanya Tang San dan Xiao Wu yang telah maju dalam kekuatan, semua orang agak meningkat di bawah tekanan. Siswa Shrek awalnya ajaib, dalam krisis, potensi mereka secara alami muncul di bawah tekanan yang lebih besar. Merasakan api Phoenix yang berkobar di atas Ma Hongjun, Dai Mubai tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur, bergegas menemui Ma Hongjun, meskipun api yang mengamuk di atas Fatih akan melukainya, mereka tetap tidak dapat menyebabkan kerusakan serius. Tetapi jika Fatih membiarkannya menyerang dalam jarak dekat, maka, dia pasti akan mati secara tragis. Jika itu di masa lalu,
Ma Hongjun melihat Dai Mubai dari jarak dekat pasti akan kehilangan akal karena ketakutan. Meskipun kekuatan rohnya tidak rendah, pengalaman tempurnya jauh dari setara dengan kelimpahan Dai Mubai atau Tang San, dia selalu mengandalkan nyala apinya yang kuat. Tapi sekarang menghadapi tuduhan Dai Mubai, Ma Hongjun tidak hanya tidak panik, wajahnya malah menunjukkan senyum nakal. Dai Mubai secara alami tidak akan menyerah pada serangannya hanya karena ekspresi lawan. Pada saat dia hendak memukul Ma Hongjun, cincin roh pertama Ma Hongjun tiba-tiba bersinar. Kawat api Phoenix setebal lengan ditembakkan. Melewati pertempuran di hutan besar Stardow, Ma Hongjun menemukan bahwa ketika menggunakan kawat api Phoenix saat di Bating Fire Phoenix, kekuatannya berlipat ganda. Meskipun konsumsi kekuatan roh juga meningkat, hasilnya sangat bagus. Itu bahkan bisa dibandingkan dengan kemampuan roh ketiga dari beberapa Master Roh. Ini adalah manfaat dari roh yang kuat secara alami. Dai Mubai mendengus dingin, dia sepertinya sudah lama mengantisipasi bahwa Ma Hongjun akan melakukan gerakan ini. Cincin roh pertamanya dan kedua menyala secara bersamaan, penghalang tubuh harimau putih dan gelombang cahaya harimau putih diaktifkan secara bersamaan. Cahaya putih dan api ungu yang intens bentrok bersama dengan sengit di udara, meskipun penguatan kekuatan yang hebat dari kawat api Phoenix di bawah pemandian api Phoenix, kesenjangan kekuatan roh Ma Hongjun dengan Dai Mubai adalah 10 peringkat, dan dia masih kalah. Dengan mendengus, dia buru-buru mundur. Dai Mubai memiliki pengalaman pertempuran yang berlimpah, cakar tajam keluar dari cakar harimaunya, seperti harimau putih yang ganas, dia menerkam dalam sekejap. Bos Dai, aku tidak bertarung sendirian. Ma Hongjun sama sekali tidak gentar, saat Dai Mubai hendak menerkamnya. Tiba-tiba, tubuh Ma Hongjun tiba-tiba terbang kembali dengan kecepatan yang mencengangkan, dalam sekejap dia sudah berjarak 10 meter. Dai Mubai bergegas di udara tipis, dan segera berhenti terganggu. Meskipun roh Ma Hongjun memiliki kemampuan untuk terbang, kekuatan rohnya saat ini masih jauh dari cukup untuk membiarkannya terbang dengan rohnya. Mengingat apa yang dikatakan Ma Hongjun, Dai Mubai segera mengerti. Itu adalah sosis jamur Oscar. Mengandalkan sosis jamur, Ma Hongjun bisa terbang selama 1 menit. Dengan kecepatan ular puncak ekor Phoenix, Dai Mubai mencapai kesimpulan bahwa dia tidak dapat mengejar. 1 menit? Anda hanya punya 1 menit, itu saja. Dai Mubai mencibir ke dalam, berbalik untuk menghindari tembakan Phoenix Fire War Ma Hongjun ke udara, seperti harimau yang menerkam mangsa yang menyerang Oscar tidak jauh. Pertama berurusan dengan dukungan ini, maka dalam 1 menit pertarungan akan berakhir. Sayangnya, skema sewenang-wenangnya gagal. Oscar sudah lama bersiap, melihat target Dai Mubai berubah menjadi dia, tanpa menunggu dia mendekat, sudah menelan sosis jamur dan melonjak. Meskipun White Tiger Light Wave milik Dai Mubai mampu menyerang dari jauh, jaraknya hanya 20 meter, jika dia ingin memperpanjang jarak, dia harus mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan roh. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Tang San, menggunakan transformasi Vajra Macan Putih, konsumsi kekuatan rohnya cukup besar, dan saat ini dia secara alami tidak berani mengkonsumsi terlalu banyak. Menonton Oscar dan Ma Hongjun di udara masing-masing memakan sosis pemulihan, Oscar dengan cepat membuat semangat vulgarnya di sebelah Ma Hongjun, dan Ma Hongjun terus menembakkan Phoenix Fire War-nya dari udara. Dengan dukungan sosis pemulihan, konsumsi kekuatan rohnya memperoleh pengisian tertentu, dan untuk waktu yang singkat dia tidak perlu khawatir akan melelahkan dirinya sendiri. Di bawah amplifikasi Bating Fire Phoenix, kawat api Phoenix Ma Hongjun sangat kuat, di mana api ungu menghanguskan tanah yang mereka tinggalkan di belakang alur panjang. Apa yang membuat Dai Mubai semakin marah adalah Ma Hongjun terus-menerus menyapu api dari udara, tidak pernah pandai menghindar, dalam sekejap dia babak belur dan kelelahan. Hanya berkat kemampuan cincin roh pertamanya White Tiger Body Barrier dia bisa berulang kali memblokir api Fati. Di luar jangkauan, dan tidak bisa mengelak, dia hanya bisa menyia-nyiakan White Tiger Light Wave pada Fati. Tapi, saat dia makan sosis pemulihan, dia baru saja mengkonsumsi banyak kekuatan roh, tidak butuh waktu lama untuk menghilang, dan ketika Fati memakan sosis jamur kedua untuk mempertahankan penerbangan, kekuatan roh Dai Mubai sudah tidak mampu bertahan ke atas. Jika dia menghadapi Fati dalam kondisi puncak, Dai Mubai masih bisa mengandalkan kekuatan rohnya yang dalam untuk melemahkan lawan. Bagaimanapun, sosis pemulihan Oscar hanya bisa memulihkan sedikit kekuatan roh sekaligus. Dengan membuat sosis jamur, konsumsi Oscar cukup besar, bertahan cukup lama, kedua orang ini secara alami harus mendarat.
Tapi sekarang Dai Mubai sebelumnya telah menggunakan transformasi Vajra Macan Putih, selain itu Oscar telah mencapai peringkat ke-30, membuat sosis pemulihan praktis seketika, terus-menerus melemparkannya ke Ma Hongjun seolah-olah dia tidak harus menggunakan kekuatan roh. Dengan dukungan sosis pemulihan dalam jumlah besar, ketahanan pertempuran Fatih jelas bisa bertahan lama. Saat Ma Hongjun memakan sosis jamur ketiganya, White Tiger Light Wave milik Dai Mubai sudah agak tidak dapat memblokir Phoenix Fire War, kekuatan rohnya sudah tidak cukup untuk mendukung konsumsi. Tetapi pada saat yang sama, di sisi lain Tang San dan Xiao Wu juga bertarung dengan gembira. Ketika Dai Mubai menyerang Ma Hongjun di pihak mereka, di sisi lain Tang San dan Xiao Wu sudah dalam pertempuran. Tang San tidak tahu berapa kali dia bertarung dengan Xiao Wu, rumput perak biru pada saat pertama dengan rapat menutupi area di sekitarnya. Selama Xiao Wu memasuki area ini, dia akan segera meluncurkan kemampuan binding. Tang San sangat akrab dengan Xiao Wu, bagaimana mungkin dia juga tidak akrab dengan Xiao Wu. Meskipun setelah Tang San memperoleh cincin roh ketiga, rumput perak biru berubah secara signifikan, dari pertarungan sebelumnya antara dia dan Dai Mubai, Xiao Wu dari pengamatan yang cermat telah secara kasar memahami tingkat perubahan dalam roh Tang San. San kecil, apakah kamu harus begitu waspada? Suara Xiao Wu berisi nada keluhan, terdengar agak salah. Tang San tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihatnya, meskipun saat dia mengangkat kepalanya dia sudah menyadari kesalahannya, itu masih agak terlambat. Dia melihat sepasang mata Xiao Wu yang sudah berubah menjadi merah muda. Kemampuan roh kedua Xiao Wu, Demon Confusion, diaktifkan. Tang San merasakan ledakan pusing di otaknya, untungnya dia pada saat-saat pertama menutup matanya, tidak membiarkan kemampuan Xiao Wu menunjukkan kekuatan penuhnya. Tetapi setelah mencapai peringkat ke-30, kemampuan roh Xiao Wu masih diperkuat sampai tingkat tertentu. Momen ini membuat pikiran Tang San kosong sebentar. Tang San diam-diam mengutuk kebodohannya. Sejak datang ke Akademi Shrek, dia tidak berdebat dengan Xiao Wu sama sekali, dan dia agak santai. Jika dia pertama kali menggunakan mata setan ungu, dia tidak akan berada dalam kesulitannya saat ini. Mata setan ungu bisa menjadi musuh alami kemampuan roh kebingungan setan Xiao Wu. Bahkan Xiao Wu sendiri tidak mengharapkan serangan mendadaknya berhasil, tetapi melihat Tang San menutup matanya, rumput perak biru kehilangan kilaunya, dia secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Satu kaki menunjuk ke tanah, dia tanpa suara melompat ke arah Tang San. Dengan interpretasi yang ketat, Xiao Wu juga harus dianggap sebagai sistem serangan kelincahan Spirit Master. Hanya perbedaan antara dia dan Zhu King adalah bahwa metode serangannya mengharuskan dia untuk tetap bekerja sepenuhnya, sementara Zhu King menggunakan hit and run, cara seorang pembunuh. Meskipun pikirannya kosong sebentar, tanpa sadar semua orang akan melindungi diri mereka sendiri. Tang San tanpa ragu sedikit pun mengangkat tangan kanannya, lampu hijau biru sekali lagi diluncurkan. Cahaya membentang dalam sekejap, jaring laba-laba berdiameter 5 meter dalam sekejap mampu membuat arah serangan musuh benar-benar tidak dapat dilewati di depan Tang San. Serangan Xiao Wu tidak terkecuali. Saat ini tampaknya Xiao Wu sudah benar-benar tanpa gerakan, pada dasarnya tanpa kesempatan untuk mengubah arah, dalam beberapa saat akan menabrak spider web restraint Tang San. Ini adalah jaring laba-laba bahkan Dai Mubai tidak dapat membuangnya, dengan kekuatan rohnya, ketika terikat, dia hanya bisa jatuh lumpuh ke tanah, kehilangan kemampuan untuk bertarung. Tapi Xiao Wu seperti Ma Hongjun dibantu oleh sosis jamur, ketika dihadapkan dengan pengekangan jaring laba-laba Tang San, tanpa panik. Seperti yang dikatakan Grandmaster, kemampuan roh apapun dapat dikendalikan. Tepat di depan jaring laba-laba, kemampuan roh ketiga atas Xiao Wu berkobar, kemampuan roh ketiganya muncul di hadapan semua orang untuk pertama kalinya. Cincin roh ketiga di atas tubuh Xiao Wu tiba-tiba berkembang dengan cahaya ungu, tetapi berbeda dari yang lain, cahaya ungu tiba-tiba melilit tubuhnya dalam sepersekian detik, di saat berikutnya, Xiao Wu menghilang di udara. Tapi sekarang Tang San baru saja membuang efek dari kemampuan kebingungan iblis Xiao Wu, mengandalkan budidaya mata iblis ungu dan tekad yang kuat, selain kemampuan sekolah ortodoks keterampilan surga misterius untuk menahan kemampuan kebingungan iblis ini, dia hanya lamban untuk beberapa saat, sebentar, itu saja. Saat dia pulih menjadi normal, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan tubuh Xiao Wu yang terbungkus cahaya ungu dan menghilang. Xiao Wu pergi, jaring laba-laba Tang San segera hanya mengenai udara. Begitu cahaya ungu muncul lagi, itu sudah berada di belakang jaring laba-laba, atau tepatnya,
Itu tepat di depan Tang San, sepasang betis ramping Xiao Wu sudah secara bersamaan terhubung dengan bahu Tang San. Pada saat yang sama tawanya yang menawan, mencapainya, "San kecil, kamu kalah." Dalam kontes masa lalu mereka, begitu Xiao Wu mendekat, selama Tang San tidak menggunakan senjata tersembunyi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah naik melewati peringkat ke-30, kekuatan roh Xiao Wu jelas meningkat, meskipun dipisahkan oleh celana panjang, Tang San masih bisa merasakan kelenturan luar biasa dari betisnya. Terjepit di antara betis, sudah berputar di sekitar leher Tang San, kemampuan roh pertama pinggang busur diaktifkan dalam sekejap, akan langsung membawa tubuh Tang San ke tanah. Orang harus tahu, seiring dengan peningkatan kekuatan roh, sekarang busur pinggang Xiao Wu sudah mampu memperkuat kekuatan pinggangnya lebih dari 120%. Itu sama sekali tidak pada tingkat yang bisa ditolak oleh guru roh manapun menggunakan kekuatan fisik. Melihat tubuh halus Xiao Wu yang membungkuk mengirimkan kekuatan ke lehernya, Tang San dalam keterkejutannya tidak mengabaikan untuk berteriak, "Mungkin tidak." Lampu hijau biru diluncurkan sekali lagi, kali ini, dilepaskan di tubuh Tang San sendiri. Spider Web Restraint diluncurkan hanya dalam sekejap mata, jaring laba-laba yang sangat lengket memutar tubuh Tang San dan Xiao Wu dengan erat, dan meskipun busur pinggang Xiao Wu berhasil diaktifkan, dengan keduanya terikat bersama, dia secara alami tidak dapat melempar Tang San, dengan putong, suara, mereka secara bersamaan jatuh ke tanah. Bagi Tang San itu juga pertama kalinya mengalami teror pengekangan jaring laba-laba. Mengikuti Blue Silver Grass yang membentuk jaring laba-laba, ia menempel erat pada keduanya dalam sekejap, menekan tubuh mereka erat-erat. Saat ini, betis Xiao Wu menekan erat ke leher Tang San, dengan punggungnya ke atas. Dipelintir seperti ini, pantatnya menempel di tubuh bagian bawah Tang San, bulat sempurna dan hangat, menambah tubuh pasangan itu menyentuh di mana-mana saat mereka jatuh dan saling menekan. Tang San berbaring telungkup di Xiao Wu segera merasakan tubuhnya memanas. Xiao Wu sudah tidak bisa lagi menggunakan kemampuan roh ketiganya. Racun di jaring laba-laba secara alami tidak efektif pada Tang San, tetapi efeknya pada dirinya masih sangat baik. Dalam sekejap kelumpuhan dan perasaan terbakar menyebar ke seluruh tubuhnya, menekan kemampuannya untuk mengumpulkan kekuatan roh untuk sekali lagi menggunakan yang ketiga, kemampuan roh. Tapi saat ini juga ketika kekuatan roh Dai Mubai sebagian besar habis, membuatnya tidak bisa terus berjuang. "Bagus, kalian semua bisa berhenti." Suara tepat waktu Grandmaster bergema. Juga pada saat ini, Oscar sudah keluar dari udara. Baru sekarang Dai Mubai ingat bahwa ketika Oscar memakan sosisnya sendiri, efeknya melemah. Sayangnya, kekuatan rohnya sudah jauh dari cukup, jika tidak, dia sekarang akan memiliki kesempatan untuk kembali. Menarik jaring laba-laba, Tang San membantu Xiao Wu berdiri, kedua ekspresi mereka agak malu. Wajah kecil Xiao Wu yang lembut memerah seperti apel matang, bau khas Tang San membuat tubuhnya mati tanpa memudar untuk waktu yang lama. Menurunkan kepalanya, kepang di bagian belakang kepalanya menggantung di atas dadanya, tidak berani menatap kakak laki-laki nominalnya. Grandmaster tampaknya tidak melihat rasa malu Tang San dan Xiao Wu, membiarkan Ma Hongjun jatuh dari udara, menyapukan pandangannya ke 5 petarung. "Ceritakan pikiranmu." Suasana hati Dai Mubai saat ini sangat tertekan. Bahkan jika dia kalah dari kemampuan roh ketiga Tang San bagaimanapun juga adalah seorang guru roh sistem kontrol. Tapi Fatima Hongjun ini tidak pernah menjadi lawannya. Tanpa diduga dikalahkan kali ini, segera dia tidak dapat menerimanya. Jika kekuatan roh saya dalam kondisi puncak, mereka tidak akan memiliki kesempatan.